Yesus Kalau saya adalah melihat firman. Anda itu sudut pandangnya itu lebih ke pagan Anda ini. Karena masih Oh, Anda nggak itu apa-apa, masih nggak apa-apa. mempercayai tentang hasil konsili ini kayak yang Yesus katanya setara dengan Tuhan. Loh, Nah enggak. itu Yesus yang gimana ngomong aku dan dalilnya? hanya Yesus sendiri Yesus yang mengatakan ngomong aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang ngomong aku dan Bapa adalah satu. satu pekerjaan itu, bukan satu hakikat, tidak ada di situ Mana satu ada hakikat. dikatakan di sana? Kata Yunani satu di sana adalah hen. Kamu tahu nggak kata Yunani satu di sana itu apa? Hen. Kamu tahu arti hen itu apa? Kamu belajar bahasa Itu. Yunani nggak? Ya coba ajari saya satu apa itu? Hen. Ya hen itu satu hakikat. Ini siapa ini? Silakan Alif. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh Silakan mau saya tanya apa kamu? saya Islam ya, Anda kan Kristen. Boleh saya bertanya? Ya, saya tahu kamu Islam. Kamu mau tanya apa? Nah, menurut Anda Yesus itu hamba Tuhan nggak? Oh, Yesus itu hamba. Ketika ke dunia ini dia menjadi hamba. Ketika dia nggak ke dunia, di langit dia hamba masih hamba nggak? Oh, enggak. Dia firmannya Allah. Dia gimana dia dikatakan datang Filipi 2 dikatakan ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia setara dong dengan Allah. Kalau dia setara dengan Allah, gimana mungkin dia bisa jadi hamba? Sebelum dia datang ke dunia ini, dia bukan hamba. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dia adalah firman Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Tapi ketika datang ke dunia ini menjadi manusia, ya dia menghamba. Tujuannya menghamba apa? Menyelamatkan manusia. Tapi ketika kembali ke surga, apakah lagi dia hamba? Lo tidak, lo dia udah selesai melakukan segala sesuatu kok. Gitu. Oke, bisa saya tanggapi. Kan Anda kan bilang Silakan. Yesus itu setara. Bagaimana dikatakan Yesus itu setara sedangkan dia hamba? Kalau hamba itu otomatis dia menghamba kepada yang tuannya. Dan kesetaraan Dia itu kan yang saya hamba tahu ketika Anda di dunia kayaknya ini. hasil konsili bukan dari kitab suci. Di mana dalilnya Yesus itu setara dengan Tuhan? Oke, ya. Yesus itu menghamba. Mute dulu, mute. Yesus itu menghamba itu ketika dia di dalam dunia ini. Ketika dia pergi kembali ke surga, dia bukan lagi seorang hamba. Makanya dia datang ke dunia ini menghamba. Kalau Yesus itu lebih rendah dari Bapa, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia dan Bapa adalah satu, mungkinkah ada yang lebih rendah lebih tinggi? Gimana Bapak lebih mungkin? besar daripada aku. Bagaimana itu Anda Itu tanggapannya? tentang Bapa lebih besar daripada aku karena yang menjadi manusia bukan Bapa tetapi Yesus. Firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan ketika Yesus dan firman yang sama yang setara ini, Bapa dan firman yang setara ini, ketika firman menjadi manusia, lo berarti dia merendahkan dirinya dong menjadi sama dengan manusia. Makanya Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mengatakan apa? Bapa lebih besar daripada aku karena yang menjadi manusia adalah firman bukan Bapa. Tapi pada hakikatnya mereka sama. Sekarang, mana yang lebih tinggi, pikiranmu atau tubuhmu? Atau rohmu? Karena semua setara. Tubuhmu, firmanmu, atau pikiran, atau rohmu, itu setara, gak ada lebih tinggi, gak ada lebih rendah. Tapi sama-sama manusia, hanya satu manusia. Firmanmu gak lebih tinggi dari tubuhmu. Tubuhmu gak lebih tinggi daripada rohmu. Tapi sama-sama manusia. Gitu loh. Jadi gak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Karena Yesus itu adalah firman. Firmannya dari mana? Firman dari Bapa. Dan Roh Kudus adalah rohnya dari Bapa. Masa firmannya Bapa lebih rendah dari Bapa? Gimana sih? Kalau firmannya Bapa lebih rendah dari Bapa, berarti Bapa sama rendahnya dengan Bapa. Kalau firmanmu lebih rendah nggak dari kamu? Masa pikiranmu lebih rendah dari kamu? Kalau pikiranmu lebih rendah dari kamu, artinya kamu juga sama rendahnya dengan pikiranmu. Pikiranmu adalah kamu kok. Ya kan? Yang mana rendah, hamba atau tuan? Ya ketika dia menjadi manusia, dia adalah hamba, bener.
ketika dia menjadi manusia, ya itu benar. Tapi ketika dia sebelum menjadi manusia, dia bukan hamba, dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, hakikat firman itu adalah Allah. Ya Allah, bukan hamba, nggak dikatakan di situ hamba. Tapi ayat 14-nya dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia, barulah dia disebut hamba. Misalnya kamu nih, direktur di perusahaan gitu kan, lalu kamu ingin mengawasi bawahanmu gitu. Nah, kamu Berarti berpura-pura tuh nyamar pergi dong. ke, ya kamu menyamar, betul, kamu menyamar ke bawahanmu. Yesus Kamu, menyamar juga. oh tidak, Yesus tidak menyamar, Yesus benar-benar jadi manusia, itu bedanya, tidak menyamar. Karena dia benar-benar jadi Berarti manusia, berarti mengalami kelemahan, mengalami apa yang dialami oleh manusia, gitu. Bedanya di situ. Kalau manusia mana bisa merubah hakikatnya, gitu. Nah, Nah, kalau Yesus saya yang adalah melihat firman. Anda itu sudut pandangnya itu lebih ke pagan Anda ini. Karena Oh, Anda nggak itu apa-apa, masih nggak apa-apa. mempercayai tentang hasil konsili Nikea yang Yesus katanya setara dengan dengan Tuhan. Loh, Nah, enggak. itu Yesus yang gimana ngomong aku dan dalilnya? hanya Yesus sendiri Yesus mengatakan yang ngomong aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang ngomong aku dan Bapa adalah satu. satu pekerjaan itu, bukan satu hakikat. Tidak ada di situ Mana satu ada hakikat. dikatakan di sana? Kata Yunani satu di sana adalah hen. Kamu tahu nggak kata Yunani satu di sana itu apa? Hen. Kamu tahu arti hen itu apa? Kamu belajar bahasa Itu. Yunani nggak? Ya coba ajari saya satu apa itu hen. Ya hen itu satu hakikat. Coba kamu lihat dalam literatur Yunani, baca Injil Yohanes, Yohanes 10 itu, yang ya, ayat 30 di mana Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lihat itu kata hen di situ. Kamu lihat hermeneuticsnya atau kritik tekstualnya. Kata hen itu nanti ada contoh-contohnya tuh. Kesatuan dalam apa? Itu kesatuan dalam hakikat. Jadi kalau kamu bilang itu kesatuan dalam pekerjaan, itu kamu mengarang. Kamu nggak belajar tapi kamu berani ngomong begitu. Gitu Jadi ya. Jadi Yesus itu kamu Bapak itu sendiri nanti atau gimana maksudnya? kamu naik lagi ke sini, kamu belajar dulu, pelajari kata hand itu. Kamu nanti buka Google, kamu kan ada HP, ya kan? Kamu Oh ya siap, nanti belajar. dicari itu. Kalau kamu nanti ada nggak ngerti, tanya lagi kepada saya. Jadi gini, kamu belajar dulu, itu yang penting ya. Ketika kamu udah mengerti atau kamu ada nggak mengerti, kamu naik lagi ke sini.